Ayat hari ini adalah Yohanes 10, ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Mari kita saling menyapa, katakanlah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya percaya Tuhan juga menyertai kita di tempat ini sekarang. Pada hari pertama retret rohani ini, kita akan bersama-sama merenungkan anugerah Tuhan dengan tema kehidupan yang menghidupkan. Mohon tampilkan slide-nya. Untuk hari pertama ini, saya menetapkan judul kehidupan yang menghidupkan. Sebenarnya, saat memulai pelayanan periode kelima, ada 3 kata yang Tuhan berikan secara tiba-tiba kepada saya. Pelukan, mimpi, dan kehidupan. Sebelumnya, kita telah mengakhiri pelayanan periode keempat dengan slogan Love God, Love People, yang terdengar modern dan berkelas. Saat mempersiapkan pelayanan periode kelima, Tuhan pertama-tama memberikan kata pelukan dan menaruh di hati saya sebuah kerinduan. Bagaimana jika kita bisa memeluk segalanya? Bagaimana jika kita bisa bertumbuh bersama sambil saling merangkul? Terakhir, kehidupan adalah kata yang saya terima paling akhir saat berdoa. Sebenarnya, jika hanya sekadar berbicara tentang kehidupan, tentu saya bisa. Namun, sekalipun saya berbicara dengan sangat baik tentang kehidupan di sini, menjelaskannya dengan gamblang, dan menyampaikan firman dengan fasih, mungkin tidak akan ada perubahan besar atau luar biasa dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebab, saya selalu berpikir bahwa kehidupan itu ditularkan, dibentuk, dan diciptakan melalui waktu yang kita habiskan bersama, dengan berbagi hidup dengan sesama, berada di ruang yang sama, dan menghirup udara yang sama. Karena itu, memberi ceramah tentang kehidupan adalah hal yang sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil. Yesus sendiri pun tidak sekadar mengajar tentang kehidupan. Yesus datang bukan hanya untuk melemparkan perkataan seperti, kalian harus hidup begini, kalian harus hidup begitu, lalu pergi. Sebaliknya, dia makan bersama, tidur bersama, berjalan bersama, dan bercakap-cakap dengan para muridnya selama lebih dari 3 tahun. Sambil berjalan di tepi danau, dia berbicara tentang banyak hal kepada Petrus. Dia bahkan menyiapkan suasana yang hangat dengan menyalakan api arang, sambil menyampaikan berbagai ajaran. Dia berkata, aku berpikir seperti ini. Bagaimana denganmu? Dan menunjukkan bagaimana dia hidup sesuai dengan apa yang dia katakan. Demikianlah caranya mengajarkan tentang kehidupan. Saya pun, saat datang sebagai pendeta utama, merasakan beban yang sangat berat dari satu kata ini, kehidupan. Apakah saya bisa menunjukkan pengaruh seperti itu? Apakah saya bisa menjadi teladan kehidupan yang sejati? Tanpa perlu saya jelaskan satu persatu setiap keputusan yang saya buat, akankah jemaat memiliki hati untuk berkata, jika ini adalah keputusan pendeta utama, saya percaya dan akan mengikutinya. Jika hal itu tercapai saat saya pensiun 20 tahun lagi, saya akan dapat berdiri di hadapan Tuhan tanpa rasa malu. Satu kata itu, kehidupan, terasa jauh lebih berat bagi saya daripada pelukan atau mimpi. Oleh karena itu, saat mempersiapkan tema pelukan, saya hanya menginap 1 malam di gereja. Sekarang, saat mempersiapkan kehidupan, saya menginap sejak Jumat lalu, kemarin, dan berencana untuk menginap selama 3 hari penuh. Kita telah membahas tentang pelukan pada retret paruh kedua tahun lalu dengan 5 kata kunci. Pelukan adalah pelukan Bapa di surga. Itulah tempat tinggal kita saat ini, dan tempat kita akan kembali suatu saat nanti. Bahkan jika kita merasa telah pergi jauh. Tempat itu bukanlah tempat yang menerima kita melalui ujian, melainkan tempat yang memeluk kita yang tidak layak ini tanpa syarat. Bahkan anak bungsu yang telah menghamburkan seluruh hartanya dan tenggelam dalam berbagai perbuatan tercela pun, tanpa ditanya, mengapa kamu melakukan itu, langsung dipeluk dan diterima. Pelukan itu adalah pelukan Tuhan kita. Saya berdoa agar ibadah dan pertemuan kelompok sel kita menjadi pertemuan yang seperti itu. Mimpi adalah sebuah harapan untuk bertumbuh yang terkandung dalam satu kata ini. Kita seringkali tersandung lagi di tempat yang sama. Iman kita seringkali tampak mundur atau mandek karena terhalang oleh kelemahan itu. Mimpi adalah panggilan untuk menerobos titik itu dengan iman dan bertumbuh. Ini adalah kesempatan untuk melangkah dengan iman, entah itu dalam materi, karakter, waktu, atau apapun, dengan menyerahkannya kepada Tuhan dan bertumbuh melampaui batasan kita. Aplikasi navigasi iman yang sedang kita persiapkan adalah salah satu contoh nyata dari tema mimpi di gereja kita.
Saya memberkati dalam nama Tuhan agar kita semua dapat bertumbuh menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin, dan lebih baik lagi besok daripada hari ini. Terakhir adalah kehidupan. Kehidupan yang menghasilkan buah roh sesungguhnya bukanlah hasil dari aktivitas pelayanan yang tampak di permukaan, melainkan buah dari karakter kita. Kehidupan itu bukan sesuatu yang hanya terjadi dalam gereja, melainkan di medan kehidupan kita, tempat kita berjuang setiap hari. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa diri. Apakah saya hidup sebagai seorang Kristen di rumah? Apakah saya hidup di sekolah sebagai orang yang telah dibaptis, tanpa mempermalukan cincin baptisan yang saya terima dari gereja? Apakah saya hidup dengan layak di tempat kerja sebagai seorang pejabat gereja, anggota kelompok sel, pelayan Tuhan, dan bagian dari koinonia gereja ini? Kerinduan agar medan kehidupan kita menjadi tempat anugerah dan tempat di mana kita memancarkan pengaruh sebagai anak-anak terang, itulah yang terangkum dalam satu kata, kehidupan. Sebenarnya, seperti yang telah berulang kali saya sampaikan, ketika orang beriman jatuh dalam pencobaan, itu jarang sekali terjadi, karena mereka tidak memahami suatu ayat Alkitab atau karena menganggap sebuah doktrin keliru. Kita seringkali jatuh karena ada area kehidupan kita yang runtuh, seperti masalah anak, masalah pasangan, atau masalah di tempat-tempat kerja. Anak-anak muda kita juga, setelah mendapatkan pekerjaan yang mereka doakan, seringkali merasa ingin berhenti. Seseorang pernah menasihati seperti ini. Di tempat kerja, ada dua jenis orang. Ada orang yang tidak sabar menunggu jam pulang kerja, dan ada orang yang bersemangat untuk berangkat kerja. Meskipun itu adalah pekerjaan yang sangat kita dambakan. Mengapa kita ingin berhenti tidak lama setelah memulainya? Bukankah itu karena panggilan dan firman Tuhan tidak menjadi landasan yang kokoh di tempat kerja itu? Saya telah belajar banyak firman Tuhan. Tetapi ketika mencoba menerapkannya di tempat kerja, saya sadar bahwa saya tidak punya firman untuk diterapkan. Karena saya belum pernah belajar bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang Kristen di tempat kerja. Oleh karena itu, saya merangkum kerinduan agar gereja kita dapat hidup sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja, ke dalam satu kata, kehidupan. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar medan kehidupan kita menjadi seperti gereja saat kita menjalani kehidupan iman kita bersama. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke dalam firman. Berbicara tentang kehidupan adalah berbicara tentang spiritualitas. Apa yang selalu saya tekankan tentang kehidupan dapat dirangkum dalam satu kalimat ini. Ketika kita berpikir tentang spiritualitas, kita biasanya membayangkan dua gambaran. Yang pertama adalah gambaran semangat yang menyala-nyala, seperti di puncak gunung doa. Yang kedua adalah gambaran ketenangan sebuah biara. Kita membayangkan sebuah tempat yang terpisah dari dunia, terisolasi dari urusan duniawi, dan hanya mengejar hal-hal yang kudus. Orang-orang membayangkan salah satu dari dua hal ini tentang spiritualitas. Namun, sebenarnya, spiritualitas bukanlah sekadar gunung doa atau biara. Spiritualitas dapat dipahami melalui kalimat ini. Mari kita baca bersama. Spiritualitas adalah mata untuk melihat diri sendiri, dunia, dan sesama dengan cara yang baru dalam hubungan kasih dengan Tuhan. Amin. Kita sering berpikir bahwa jika kita memilih spiritualitas, kita harus melepaskan diri dari dunia. Namun, tidak demikian. Kita sering berpikir bahwa kita harus berusaha keras, berjuang, dan mencapai sesuatu, barulah kita disebut orang yang spiritual. Namun, juga tidak demikian. Spiritualitas yang pertama adalah hubungan. Bukan tentang usaha atau fenomena yang terlihat, melainkan hubungan seperti apa yang kita jalin dengan Tuhan. Apakah Anda telah menjalin hubungan yang akrab-kerap dengan Tuhan kemarin dan hari ini? Kadang-kadang, saat saya membina murid-murid saya bertanya, seberapa akrab kamu dengan Tuhan minggu lalu? Kebanyakan dari mereka bingung. Apa itu yang akrab-kerap dengan Tuhan? Apakah pergi ke ibadah subuh itu akrab? Keakraban adalah sesuatu yang kita semua pahami. Seperti dengan seorang teman, kita bisa membicarakan apa saja. Bisa berkata, Tuhan, saya lapar. Dulu saat saya studi di luar negeri, saya pernah berdoa, Tuhan, saya ingin sekali makan mie ayam. Dan saat itu juga Tuhan memberikannya. Saya rasa hubungan yang akrab adalah hubungan di mana kita bisa dan nyaman menceritakan hal-hal sepele, juga hal-hal yang terlalu besar dan membebani hati kita. Spiritualitas adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Yang kedua adalah pandangan yang berubah. Bukan meninggalkan dunia, melainkan cara pandang kita terhadap dunia yang berubah. Nanti saya akan tekankan lagi,
Tetapi seringkali jika seseorang menerima anugerah, ia meninggalkan pekerjaannya dan berkata akan belajar teologi. Jika menerima anugerah, ia berkata akan menjadi misionaris. Lalu, jika semua yang menerima anugerah belajar teologi dan menjadi misionaris, siapa yang akan menjaga gereja? Hati yang Tuhan berikan tidak selalu seperti itu. Hal itu memang bisa terjadi, tetapi kita tidak harus selalu bergerak ke arah sana. Di dunia ini, di tempat kerja di mana saya berjuang, saat menghadapi anak perempuan saya yang masuk kamar sambil membanting pintu di pagi hari, sambil menahan hati yang mendidih, saya bisa bertanya dengan lembut, "Ada apa, Nak?" Hal-hal seperti ini. Bukan berarti rumah saya selalu damai. Anak pertama dan kedua saya ada di sini, dan mereka tahu peperangan seperti itu masih terjadi di rumah kami. Di tempat kerja, ketika hal-hal yang membuat frustrasi terus terjadi dan muncul pikiran, bagaimana saya bisa bertahan di sini? Spiritualitas bukanlah tentang mengubah tempat kerja, mengubah rumah, atau lari dari sana. Spiritualitas adalah ketika pandangan saya terhadap tempat kerja itu berubah. Pandangan saya terhadap anak-anak saya di dalam keluarga berubah. Jika Tuhan melihat mereka, dengan hati seperti apa Dia akan melihat? Jika Tuhan kita memandang rekan kerja saya dari atas kayu salib itu, jika Dia melihat atasan saya yang hari ini memarahi saya tanpa alasan, dengan mata seperti apa Dia akan memandang? Apa yang akan Dia katakan? Bukankah Dia akan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah dia, sebab ia tidak tahu apa yang ia perbuat." Hati yang penuh belas kasihan seperti itulah spiritualitas. Pandangan yang berubah, bukan tempat yang berubah. Jadi bukan lingkungan yang berubah, melainkan saya yang berubah. Itulah spiritualitas. Dan yang ketiga adalah praktik. Apa yang bisa saya lakukan? Secara kecil, apa yang bisa saya lakukan untuk junior yang menyebalkan itu? Untuk atasan yang sulit itu? Bagaimana saya bisa meresponsnya dengan kasih Kristus? Haruskah saya memeluknya? Atau mungkin saya cium saja sekalian? Sambil membayangkan hal-hal seperti itu, kita berusaha menyelesaikan masalah ini sebagai anak Tuhan. Meskipun tidak selalu berhasil, meskipun tidak selalu berjalan mulus, kita terus memutuskan dan bertekad, aku akan hidup dengan cara ini. Jadi, spiritualitas bukan hanya gejolak emosi atau pengalaman mistis. Di medan perang rohani kita, di medan kehidupan kita. Tindakan nyata sekecil apapun, seperti membuatkan secangkir kopi sambil mengucapkan kata-kata hangat, menuliskan renungan saat teduh hari ini di secarik kertas dan memberikannya, sambil berbagi firman dan berdoa, itulah spiritualitas. Spiritualitas adalah hal konkret yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, spiritualitas yang sejati harus terjadi dalam kehidupan yang nyata. Spiritualitas harus muncul dalam rutinitas kita yang biasa, yang berputar seperti roda, menempuh jalan yang sama, dan makan makanan yang sama seperti kemarin. Di sanalah kita mengalami kerajaan Allah, pemerintahannya, dan kuasanya dengan cara yang mendebarkan. Itulah spiritualitas. Menemukan spiritualitas di dalam semangkuk sayur hangat yang kita makan hari ini. Bukan mengalami spiritualitas di restoran mewah atau di prasmanan mahal, melainkan saat menikmati sesuap nasi dengan sambal hari ini, kita merasakan anugerah Tuhan, pemerintahannya, dan penyertaannya. Itulah spiritualitas yang sejati. Dari sudut pandang ini, hari ini, saya ingin kita menjadikan kehidupan kita sebagai tempat yang menghidupkan, sesuai tema kita. Kehidupan menjadi tempat untuk menghidupkan. Dengan arah ini, mari kita telah firman Tuhan. Apa itu kehidupan? Di dalam kamus, kehidupan didefinisikan sebagai tindakan hidup atau keadaan hidup, dan juga nyawa atau jiwa. Definisi lain yang lebih mendalam adalah fenomena keberadaan makhluk hidup dari lahir hingga mati. Dan karakteristik unik dari organisme yang menjadi objek pemikiran filosofis. Itulah definisi kehidupan. Namun, biasanya kita berpikir tentang kehidupan seperti ini. Sekarang saya hidup, saya bernyawa, dan suatu saat kematian akan datang. Sebagian besar dari kita memahami hubungan antara hidup dan mati seperti ini. Sekarang saya hidup, dan suatu saat akan dimulai dimensi yang disebut kematian. Artinya, ketika waktu yang disebut kehidupan ini berakhir, waktu yang disebut kematian akan datang. Di sini ada masalah yang perlu kita pikirkan. Apakah di sini hanya ada kehidupan, dan di sana hanya ada kematian? Haruskah kita memahami hidup dan mati seperti ini? Itulah pertanyaan pertama. Dulu saat menceritakan kisah Guansik, saya menjelaskan sebuah dialog dari buku tersebut. Para film wanita di Pulau Jeju, sambil melakukan pekerjaan berat untuk menghidupi keluarga, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Korea, yang artinya, jika kamu terus hidup, semuanya akan terlewati. Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya.
Artinya, ada kesulitan tetapi jika kamu bertahan hidup, semuanya akan berlalu. Para ini adalah wanita yang menyambung napas keluarga mereka dengan menahan napas mereka sendiri. Cara hidup mereka sangat paradoksal. Manusia hidup dengan bernapas, tetapi ada profesi yang menuntut mereka untuk tidak bernapas. Itulah. Setiap kali mereka menyelam ke laut dengan menahan napas, mereka mengalami kematian secara tragis, dalam ketakutan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa kembali dalam keadaan selamat. Namun, mereka tetap melakukan pekerjaan itu demi menghidupi keluarga. Para mengatakan, ada napas saat masuk, napas saat mengambil hasil laut, dan napas saat keluar. Jika ritme ini kacau, bahkan yang paling berpengalaman pun akan celaka. Artinya, mereka harus menghitung berapa lama mereka bisa menahan napas saat masuk, dan harus keluar selagi napas masih tersisa. Profesi yang secara tragis menahan napas agar keluarga mereka bisa bernapas. Dalam beberapa hal, hidup kita tidak jauh berbeda. Karena terkadang kita merasa kematian juga bercampur dalam kehidupan kita. Seorang filsuf, Derrida, mengungkapkannya dengan canggih. Kehidupan adalah bertahan hidup. Apakah Anda mengerti? Awalnya saya juga bingung. Kehidupan yang dipahami Derrida adalah seperti ini. Semua kehidupan hanya mungkin dalam hubungan dengan kematian. Hidup berarti telah bertahan hidup. Siapa yang mengerti? Kita berpikir bahwa kehidupan adalah apa yang kita nikmati saat ini, dan suatu saat ketika kita tua atau sakit, akan datang masa yang disebut kematian. Namun, Derrida memahaminya begini. Kita selalu berjuang melawan kematian. Hari ini kita bisa beribadah di sini dengan sehat, karena kita telah selamat melewati berbagai krisis yang nyaris merenggut nyawa kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah melewati krisis mematikan, karena virus atau hal-hal lain. Akhir-akhir ini, jalan bisa ambruk, jembatan bisa runtuh, menyebabkan kecelakaan tak terduga. Mungkin kita telah menghindari kecelakaan seperti itu, melewati saat-saat kritis itu, dan bertahan hidup hingga hari ini untuk bisa beribadah di sini. Pemikiran ini menjadi semakin relevan setelah pandemi dan perang besar. Setelah pandemi, kita bertahan hidup. Kita selamat. Dan hari ini, kita telah menang dalam pertarungan sengit antara hidup dan mati dan berada di sini. Maaf jika penjelasannya agak sulit. Hidup dan mati bukanlah sesuatu di mana kematian dimulai setelah kehidupan berakhir. Sebaliknya, kehidupan kita sehari-hari selalu berdampingan dengan kematian, dan kita selalu berjuang melawannya. Lalu, apa kata Alkitab? Wahyu 3 ayat 1 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Amin. Bukan jika hidup, ya hidup. Jika mati, ya mati. Alkitab pun mengatakan bahwa ada orang yang namanya hidup, tetapi sesungguhnya dinilai telah mati. Kita semua mengatakan bahwa kita hidup. Tentu saja kita hidup. Aku bernapas, jantungku berdetak. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan bisa berkata, tidak. Kehidupan dan kematian bisa saling terkait. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya harap malam ini Anda dapat merasakan dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab dapat memberikan penilaian yang sama sekali berbeda dengan pikiran kita. Berbeda dengan pikiran jemaat Sardis. Meskipun kita berpikir saya hidup, Tuhan bisa menilai, kamu mati. Saya rindu malam ini kita dapat merenungkan hidup kita dalam terang kenyataan ini. Kehidupan bisa terjalin dengan kematian. Kehidupan kita hari ini pun bisa jadi adalah kehidupan yang kita jalani sambil bergulat dengan kematian. Itulah ajaran Alkitab. Kita tidak menghadapi kematian di masa depan yang jauh. Meskipun kita dianggap hidup, kita harus mengingat dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa berkata, bisa jadi tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat 2 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Amin. Jemaat di Sardis terus-menerus ditegur. Tetapi di sini ada ungkapan yang unik. Apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Masih ada yang tersisa, tetapi hampir mati. Ada bagian yang tersisa, tetapi bisa mati di masa depan. Jadi, Alkitab mengatakan bahwa meskipun ada bagian yang sudah mati, ada juga bagian yang masih hidup. Dan ada bagian yang belum mati. Tetapi melihat apa yang kamu lakukan sekarang, sepertinya akan segera mati. Itulah firman Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jadi, kematian bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus pada satu titik, melainkan bahkan saat kita hidup sekarang, sebagian diri kita bisa mati dan sebagian bisa hidup. Itulah ajaran dari Nas hari ini.
Dan ayat 3 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama ayat 3. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Beginilah Tuhan berfirman kepada jemaat Sardis yang telah mati dan hampir mati itu. Jika kamu tidak berjaga-jaga, jika kamu tidak sadar, aku akan datang seperti pencuri. Dan pada saat itu, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah peringatan dalam ayat 3 ini. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, berarti jika dibiarkan begitu saja, jika diabaikan. Apakah Anda tahu bagaimana cara masuk neraka? Cukup dengan membiarkan diri Anda begitu saja. Untuk masuk neraka, tidak perlu melakukan kejahatan besar, tidak perlu berbuat jahat, menipu, atau mengkhianati negara. Cukup dengan diam saja. Keadaan tidak percaya kepada Yesus, keadaan tidak sadar jika dibiarkan akan langsung menuju neraka. Hari ini, dalam Wahyu 3 ayat 3, kita mendengar suara Tuhan yang dahsyat ini. Membiarkan diri begitu saja. Itulah keadaan mati. Jika tidak berjaga-jaga, jika tidak sadar, maka Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak kita ketahui, dan ketika Dia datang, hakim itu akan menghakimi dengan cara yang tidak kita duga. Itulah yang diajarkan oleh nas ini. Saya harap kita dapat memeriksa diri kita hari ini. Apakah tidak ada bagian dalam diri kita yang telah mati? Apakah tidak ada bagian dalam diri kita yang akan mati jika kita tidak membangunkannya? Apakah tidak ada area dalam hidup kita yang jika dibiarkan begitu saja akan mengalir ke neraka? Bukan mati pada suatu saat nanti, tetapi mungkinkah sudah ada bagian-bagian hidup saya yang mati, yang dibiarkan tanpa Tuhan, yang terabaikan? Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hari ini kita dapat mencari dan menemukan bagian-bagian itu saat kita berdoa. Oleh karena itu, saya memberkati dalam nama Tuhan agar malam ini menjadi malam di mana kita membangunkan bagian yang terabaikan itu, membangkitkannya kembali dengan mengingat saat pertama kali kita mendengar firman Tuhan dan bertobat. Hidup dan mati saling berhubungan. Kita mengatakan bahwa kita hidup, tetapi kita hidup terjerat dengan kematian. Beberapa area kehidupan kita mungkin hidup di mata Tuhan. Tetapi beberapa area lain bisa jadi adalah area yang akan segera mati, yang akan segera menerima penghakiman Tuhan. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar malam ini menjadi malam di mana kita membangunkan dan membangkitkan kembali bagian-bagian tersebut. Pengabaian adalah dosa terbesar. Membiarkan diri begitu saja adalah dosa terbesar. Kita harus menerima dengan sungguh-sungguh bahwa ketika kita tidak sadar, kita bisa benar-benar mati sepenuhnya. Langkah pertama dalam menghidupkan adalah menghidupkan diri sendiri. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar kita semua dilimpahi berkat untuk bangkit dan sadar agar tidak lagi terabaikan. Sambil memikirkan menghidupkan, saya teringat gambar ini. Ini adalah pemandangan lahan gereja sebelum kita membelinya. Di depan pintu, Anda bisa lihat banyak rumput liar, dan di bagian dalam juga penuh semak belukar. Setelah kita membeli tanah itu, bagian depan menjadi bersih, dan bagian dalam sekarang juga sangat rapi. Kini, setelah diputuskan oleh majelis, sekitar akhir tahun ini, kami berencana untuk merapikannya dengan biaya minimal agar bisa digunakan untuk parkir dengan lebih nyaman, dengan membongkar dinding itu dan menatanya dengan indah. Pengabaian itu seperti itu. Lahan itu berubah dari terbengkalai menjadi bersih dan rapi. Namun, kita harus menerima dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan rohani kita bisa berjalan sebaliknya. Kita harus merenungkan, jangan-jangan keadaan kita yang tadinya bersih, seperti saat lahan itu baru dibeli, kini menjadi terabaikan dan dibiarkan begitu saja. Sehingga akar-akar pahit dosa dan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak pantas hidup kembali. Daripada berbalik arah, saya berdoa dalam nama Tuhan, agar semakin kita melayani Tuhan dan percaya kepadanya. Keadaan rohani kita juga menjadi semakin bersih, rapi, dan tertata, seperti lahan gereja yang telah kita rawat. Kita tidak menghadapi kematian di masa depan yang jauh. Kita harus hidup dengan mengalahkan kematian, bahkan saat ini. Jika tidak, kita bisa disebut hidup, tetapi sesungguhnya menjalani kehidupan yang mati. Sekarang mari kita beralih ke pertanyaan kedua. Jika sudah hidup, apakah itu sudah cukup? Itulah pertanyaannya. Mari kita baca bersama Yohanes 10 ayat 10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin.
Tuhan kita saat menjelaskan tentang dirinya berkata, "Akulah gembala yang baik." Alasan Yesus datang adalah untuk memberikan hidup. Kita seringkali berhenti di sini. Saya percaya Yesus dan mendapatkan hidup. Saya percaya Yesus dan diselamatkan. Kehidupan iman kita seringkali berhenti di titik ini. Maka kita berpikir seolah-olah kita hanya perlu menunggu sampai masuk surga melewati waktu dengan pasif. Namun tidak demikian. Di ayat berikutnya, Tuhan kita memberikan firman lain yang sama pentingnya. Untuk mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setelah mendapatkan hidup, hidup itu harus menjadi lebih berkelimpahan di dalam kita. Kita memang telah hidup karena menerima hidup, tetapi kita harus menjalani kehidupan di mana pengaruh kehidupan itu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tuhan kita datang untuk menghidupkan. Namun, tujuannya bukan hanya itu. Dia datang agar kita dapat merasakan dan mengenal pengaruh luar biasa dari kehidupan itu. Sukacita luar biasa dari kehidupan itu. Ini sebenarnya adalah tema untuk besok. Besok kita akan berbagi firman dengan tema menikmati. Hari ini, sebagai pengantar, mari kita lihat lebih dalam. Dimensi dari menghidupkan adalah seperti ini. Pertama adalah dimensi ada atau tidak ada, yaitu ada kehidupan atau tidak ada kehidupan. Tetapi ada satu dimensi lain, yaitu banyak atau sedikit. Kehidupan yang berkelimpahan dan kehidupan yang pas-pasan. Orang yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan adalah orang yang dapat hidup sambil memberikan pengaruh kehidupan itu kepada sekitarnya. Orang yang kehidupannya pas-pasan adalah orang yang hidup dengan terengah-engah, bahkan untuk dirinya sendiri. Kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita bukan hanya sekadar nyawamu selamat, melainkan agar kehidupan itu meluap dan berkelimpahan di dalam kita, sehingga kita dapat dengan bebas menghidupkan orang lain dengan pengaruh kehidupan itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah karya kehidupan yang berkelimpahan. Hanya memiliki kehidupan berarti hanya cukup untuk diri sendiri. Tetapi berkelimpahan berarti terus-menerus dicurahkan hingga meluap. Meluap sampai kita tidak sanggup menampungnya, sehingga bukan kita yang sengaja memberi, melainkan kehidupan itu secara alami mengalir melalui kita. Karena Tuhan yang mencurahkannya, sebelum kita berniat atau berkehendak untuk saya harus memberikan ini kepada atasan, pasangan, atau anak-anak kita, Tuhan sudah membuatnya meluap di dalam kita. Sehingga kepada orang-orang di sekitar kita, kehidupan Tuhan secara alami mengalir, bekerja, dan menghidupkan mereka. Lalu mereka berkata, orang itu berbeda. Karena dia orang Kristen, dia berbeda. Karena dia seorang penatua, dia berbeda. Dipenuhi dengan pujian seperti itu, itulah karya kehidupan yang berkelimpahan. Kalau bersamamu, entah kenapa hatiku menjadi tenang. Rasanya berbeda dari teman-teman lain. Entah kenapa kamu seperti hidup di dimensi yang lain. Saya memberkati, dalam nama Tuhan, agar kita dan anak-anak kita mendengar pujian seperti ini. Beginilah cara Tuhan mencurahkan dan cara kita menikmati kehidupan. Seperti yang akan saya katakan besok, kita sering berpikir bahwa di dalam gereja kita harus melakukan sesuatu yang serius. Menjaga keselamatan, sementara sukacita ada di tempat lain. Sukacita ada di Netflix, di YouTube, dalam pergaulan dengan teman-teman, atau dalam hobi. Kita berpikir bahwa gereja adalah tempat untuk hal-hal yang agung dan doktrinal, sedangkan kesenangan harus dinikmati di tempat lain. Namun, tidak demikian. Disinilah tempat yang benar-benar penuh sukacita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah hal yang paling membahagiakan. Ketika kita merenungkan firman hari ini, lalu memutuskan untuk hidup seturut firman itu, dan kehidupan seperti itu terwujud, tidak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Firman menjadi nyata dalam hidup kita mekar, dan janji-janji Tuhan digenapi satu persatu. Itulah sukacita yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Jadi, sukacita sejati, kesenangan sejati ada di sini. Saat melayani, kita menikmati sukacita. Saat melayani di ladang misi atau di setiap tim pelayanan, sukacita yang kita rasakan adalah sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saya percaya sukacita seperti itu ada di sini. Bukan di YouTube atau Netflix. Sukacita yang puluhan ribu kali lebih besar ada di sini. Ini adalah sukacita yang dinikmati oleh orang-orang yang hidup bersama Tuhan, menjaga iman, dan mengikuti firman-Nya. Sukacita itu menjadi penuh, meluap, dan tersampaikan kepada orang lain. Saya harap kita dapat merenungkan dimensi kehidupan yang sedang kita nikmati. Inilah yang Yesus lakukan. Untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan, Tuhan kita hidup di bumi ini selama 33 tahun dan menunjukkan kepada kita teladan manusia sejati. Dia mengorbankan nyawanya untuk tujuan itu. Lalu apa sukacita terbesar itu?
yaitu hidup dengan cara Tuhan kita hidup. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada itu. Sukacitanya adalah mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Meskipun dia tercabik-cabik dan berdarah-darah di atas kayu salib, dengan pikiran jika karena ini kalian bisa hidup, Tuhan kita menikmati sukacita yang tidak dapat dipahami oleh dunia, sambil tergantung di sana. Mengorbankan nyawa, sukacita sejati ada di sana. Lalu, apa dimensi yang paling berkelimpahan? Meneladani Tuhan kita dan hidup seperti Dia. Itulah cara hidup untuk mendapatkan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki. Tidak ada orang yang mati 2 kali atau hidup di dunia ini 2 kali. Namun bagaimana kita menjalani satu-satunya kesempatan itu? Bagaimana kita memutuskan untuk menjalaninya, itulah yang menentukan seberapa berkelimpahan kehidupan seseorang. Dalam menjalani hidup yang telah menghidupkan kita ini, kita harus mengingat Dia yang telah memberi kita hidup. Kita harus selalu ingat bahwa Dia di atas sana telah menghidupkan kita. Dan yang kedua, kita harus memikirkan orang-orang yang ingin Dia hidupkan. Tidak berhenti pada diri kita yang hidup, tetapi juga memikirkan keluarga kita, tetangga kita, bangsa ini, dan dunia yang ingin Tuhan hidupkan. Kita harus memikirkan mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus dan sedang menuju kematian. Itulah maksud Tuhan yang ingin memberikannya dalam segala kelimpahan. Alasan kita bisa melakukan ini adalah karena hubungan. Meskipun Yesus mengorbankan nyawanya, Dia percaya bahwa Allah akan membangkitkannya dengan mulia. Tuhan kita berada dalam hubungan seperti itu dengan Allah. Alasan kita bisa memilih cara hidup yang dianggap aneh oleh dunia. Mengapa harus sampai begitu? Kalau hidup begitu, kamu akan tersingkir. Adalah karena Tuhan kita memerintah dunia ini. Tuhan kita pasti akan menggenapi apa yang telah Dia janjikan kepada orang-orang yang menaati firman-Nya. Dialah yang memastikan bahwa kerugian kita tidak akan menjadi kerugian selamanya. Karena ada Tuhan yang tidak akan membiarkan kita menjadi pecundang meskipun kita sedikit merugi, kita dapat hidup meneladani Tuhan kita. Jadi pada akhirnya, semuanya kembali ke hubungan. Spiritualitas adalah hidup dengan percaya kepada Tuhan. Di mana? Di medan kehidupan kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita. Percaya kepada Tuhan, berpegang padanya, dan memutuskan untuk hidup sesuai prinsip firman, itulah ekspresi iman dan itulah spiritualitas. Di tempat kerja, bagaimana kita bisa hidup sesuai ajaran Alkitab? Bagaimana kita bisa menawarkan pipi kanan ketika pipi kiri ditampar? Kita mungkin tidak bisa melakukannya 100%. Namun ada perbedaan besar antara orang yang mengingat firman itu dan berusaha mempraktikannya dengan orang yang berpikir, tidak mungkin hidup seperti itu di sini. Kita setidaknya harus mencoba menerapkan firman Tuhan, merenungkan bagaimana ini mungkin, dan hidup dengan kegelisahan bahwa seharusnya tidak seperti ini. Sebab, yang memerintah tempat kerja itu juga adalah Tuhan kita. Yang mengutus kita ke sana juga adalah Tuhan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Dia tidak akan membiarkan kita tersingkir. Dia tidak akan membuat anak-anak kita menjadi pecundang. Dia akan membangkitkan mereka. Tuhan akan membangkitkan orang yang hidup menurut firman-Nya. Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa. Karena Tuhan memerintah. Karena Tuhan berkuasa. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar anak-anak kita menjadi seperti itu. Spiritualitas adalah mata untuk melihat diri sendiri, dunia, dan sesama dengan cara yang baru dalam hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar setelah malam ini tempat kerja kita terlihat sedikit berbeda. Orang-orang yang kita temui terlihat sedikit berbeda. Jadi spiritualitas adalah pemulihan hubungan, memiliki pandangan yang berubah, dan memulai praktik kasih sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Spiritualitas yang sejati harus terjadi dalam kehidupan kita yang nyata dan dinyatakan melalui kehidupan sehari-hari yang biasa. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar pemerintahan dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada akhirnya, menghidupkan adalah tentang hubungan. Oleh karena itu, karya menghidupkan harus terjadi di sini, di tempat saya hidup. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar dimanapun jemaat kita berada, keluarga kita dihidupkan, tempat kerja kita dihidupkan, dan orang-orang yang kita temui dihidupkan. Bukan hanya sekadar menghidupkan, tetapi agar karya Kristus terjadi lebih berkelimpahan di setiap medan kehidupan kita. Sehingga di setiap tempat itu kita bisa berkata, kerajaan Allah ada di sini. Hei, keluarga kami adalah kerajaan Allah. Tempat kerja kami adalah kerajaan Allah.
Saya memberkati dalam nama Tuhan agar Anda menjalani kehidupan di mana kerajaan Allah terwujud di setiap tempat karya menghidupkan itu terjadi. Sambil merenungkan firman yang diberikan, kita akan memuji bersama. Tim pujian mohon bersiap, dan para pendeta yang akan membantu dalam doa, mohon maju ke depan. Sambil merenungkan lirik pujian, kau siapkan hujan dengan hati yang berdoa, Tuhan, curahkanlah hujan kehidupan-Mu di setiap area hidup kami. Curahkanlah hujan kehidupan-Mu di keluarga dan tempat kerja kami. Mari kita memuji bersama. Tuhan kita agung dan penuh kuasa hikmat-Nya tak terhingga kasih-Nya kekal selamanya. Dia menyembuhkan yang terluka dan membalut luka mereka. Dia menghitung jumlah bintang dan memberi nama pada semuanya. Dengan awan, Dia menutupi langit dan menyiapkan hujan bagi bumi Yerusalem. Pujilah Tuhan Allah-Mu. Datanglah ke hadapan-Nya. Dengan ucapan syukur sembahlah di hadirat Tuhan. Tuhan kita agung dan penuh kuasa hikmat-Nya tak terhingga kasih-Nya kekal selamanya. Dia menyembuhkan yang terluka dan membalut luka mereka. Dia menghitung jumlah bintang dan memberi nama pada semuanya. Dengan awan Dia menutupi langit dan menyiapkan hujan bagi bumi Yerusalem. Pujilah Tuhan Allah-Mu, datanglah ke hadapan-Nya. Dengan ucapan syukur sembahlah di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Mari kita renungkan hidup kita. Jemaat di Sardis menerima teguran ini. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Meskipun terlihat hidup, apakah sebagian dari hidup kita sedang mati di area yang terabaikan? Apakah ada bagian dalam hidupku yang terabaikan dan terlantar? Meskipun seharusnya dipupuk dengan firman dan anugerah Tuhan, apakah bagian itu menjadi kaku karena dibiarkan begitu saja? Keluarga kita, tempat kerja kita, kehidupan kita di sekolah, apakah semua itu terabaikan tanpa kehidupan? Mari kita merenungkan hidup kita dan datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Tiuplah kehidupan-Mu ya Tuhan, ke dalam seluruh area hidup kami. Curahkanlah hujan Roh Kudus, agar kami hidup kembali. Mari kita berseru nama Tuhan dengan nyaring dan berdoa.